Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya Sri Medawati untuk menyampaikan aksi nyata pada topik pertama, yakni topik Merdeka Belajar. Dalam topik ini terdapat 5 modul pelatihan yang harus dipelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dan yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebelum mengenal lebih dalam tentang murid, tentunya seorang pendidik harus mengenal dirinya sendiri, mengenal kekuatan dan kelemahan diri dan merefleksikan hal tersebut untuk menunjang perannya sebagai pendidik. Seorang pendidik harus mampu mengenali kebutuhan muridnya dan memfasilitasi mereka untuk bisa mengembangkan dirinya menjadi manusia merdeka. Selanjutnya, modul kedua, mendidik dan mengajar. Mengajar merupakan salah satu bagian mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik dan mengajar dapat dilakukan melalui olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Hal ini bertujuan untuk membentuk manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri. Selanjutnya, pada modul 3, pendidik berperan untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Maka dari itu, guru harus mengetahui kodrat keadaan murid itu sendiri. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal. Yang pertama, kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Yang kedua, kodrat zaman, berhubungan dengan isi dan irama pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Teori konvergensi digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Teori ini menyatakan bahwa kodrat manusia diibaratkan seperti suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus mampu menuntun murid untuk memperjelas dan menebalkan tulisan samar tersebut dengan cara mengasah keterampilan berpikir murid agar dapat membentuk budi pekerti yang baik. Selanjutnya pada modul kelima, pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, metode pendidikan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan murid yakni melalui sistem Among. Sistem Among terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Maksudnya adalah guru membantu murid dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Dan yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun kehendak. Maksudnya, guru mampu membangkitkan semangat, berkreasi bersama murid, dan berperan sebagai narasumber dan penuntun. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Maksudnya adalah guru memberikan motivasi, saran, dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, karsa, dan karyanya. Berdasarkan pembahasan yang tadi sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik berperan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.